Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Syifa Nur Husna dari kelas 6D. Kali ini dalam mata kuliah Comparative Linguistics. Di hari yang indah ini saya akan membahas tentang bilingualism seperti yang ada slide di kiri saya ini. Bisa kalian lihat, judulnya adalah bilingualism. Tentu kalian sudah pada tahu bilingual dan linguistik itu apa, dan juga seseorang yang multitasking itu seperti apa terhadap suatu bahasa. Di slide yang selanjutnya adalah rumusan masalah yang dapat kita simpulkan dari video tadi, video yang sudah diberikan. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika bayi terpapar lebih dari satu bahasa pada saat yang bersamaan. Misalnya orang tua ayahnya berasal dari Inggris dan ibunya berasal dari Prancis. Nah, mungkin kalian atau sebagian orang tua yang memiliki bahasa yang berbeda khawatir anak ini menjadi bingung, dan bagaimana anak-anak tidak kesulitan mencari cara untuk membangun dua bahasa mereka dengan benar. Kelihatannya bayi itu yang seperti kita lihat ya, hanya bisa menangis, lemah, hanya bisa makan, tahu minum, tahu makan, tidak tahu yang lain, dan bayi itu harus diarahkan. Tetapi menurut pandangan para linguistik, bayi itu sangat luar biasa dalam mempelajari bahasa tersebut. Nah, di slide selanjutnya, slide ketiga, sebelum kita membahas tentang bilingualism itu sendiri, mari kita mengetahui apa itu multitasking. Bisa dilihat ya gambarnya, itu ada orang yang sedang melakukan sesuatu, tangannya banyak, itu artinya satu orang itu sedang melaksanakan kegiatan dalam satu waktu. Nah, itu disebut juga multitasking. Multitasking ialah suatu kemampuan pada manusia dalam menjalankan tugas atau suatu aktivitas pada waktu yang hampir bersamaan. Bagi orang dewasa, apalagi bayi, itu sangat sulit dilakukan tentunya dalam mempelajari suatu bahasa. Nah, mempelajari bahasa adalah suatu yang menakutkan bagi sebagian seseorang. Contohnya, kebanyakan orang itu tidak suka belajar bahasa Inggris, terutama anak dewasa ya. Kenapa? Karena itu sulit dilakukan. Tapi lain lagi untuk bayi, lalu anak kecil. Pemeran linguistik seperti anak kecil dan bayi ini sangat luar biasa dalam memerankan suatu bahasa. Anak kecil dan bayi itu bisa mempelajari 5-10 bahasa sekaligus jika mereka selalu mendengar secara sering tentunya. Orang tua biasanya sangat khawatir anaknya itu dalam memperoleh budaya bahasa. Misalkan ibunya berbicara bahasa Inggris dan ayahnya berbicara bahasa Prancis. Bagaimana sih anak ini bisa menyatukan kedua bahasa tersebut dan untuk mengungkapkannya kepada orang lain? Bagaimana si anak bingung dengan dua bahasa ini? Takutnya mereka jadi tercampur dan orang lain akan mengejeknya. Ih, kok bahasanya begini? Nah, tahun 1980, ahli bahasa sudah meneliti bagaimana solusi bagi bayi atau anak kecil yang seperti ini, yang bisa mempelajari bahasa-bahasa secara simultan. Dan suatu penelitian mengatakan, katanya semua kosakata dan tata bahasa itu akan terkumpul di kepala si bayi, dan bayi akan menyelesaikan masalah selanjutnya nanti setelah dewasa itu akan membutuhkan waktu. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir si anaknya akan bingung dalam mengatakan 2 atau 3 bahasa atau banyak bahasa, karena mereka bisa menyusun kosakata dan tata bahasanya sendiri nanti jika dia sudah beranjak dewasa. Seperti itu. Apa sih hubungannya dengan yang akan saya bahas selanjutnya, bilingualism? Nah, kan multitasking itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Nah, sama juga dengan seseorang yang bilingualism, yaitu orang yang menguasai dua bahasa sekaligus. Setelah kita paham masalah tadi, nah, bilingualism itu apa? Bilingualism atau juga dwi bahasa dalam bahasa Indonesianya, Leonard Bloomfield di tahun 1933, kedwibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa
yang sama baiknya oleh seorang penutur. Nah, sebagai orang tua, kita tak perlu khawatir sebenarnya ya dengan masalah dwi bahasa ini. Anak-anak kecil sebenarnya tidak kesulitan mengatakan kata atau kalimat apa yang harus dituju, apa yang akan mereka mau dan apa yang akan mereka katakan. Mereka membangun kedua bahasa ini dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk orang tua yang memiliki bahasa yang berbeda terhadap anaknya itu akan mengeja kalimat dan kata dengan baik, terutama pada orang lain. Nah, di situ kehebatannya keluar biasanya anak kecil maupun bayi dalam mempelajari bilingualism. Sebagai orang tua, suka ingin tahu bagaimana sih anak ini bisa memisahkan kedua bahasa tersebut. Nah, yang pertama kita lihat produksi dari bahasanya itu sendiri. Sebuah penelitian katanya memaparkan contohnya ini ada 2 anak. Yang pertama berasal dari Prancis dan yang kedua berasal dari Inggris. Sebagai gambaran saja, ada 15 anak. Di sana ada yang bilingualism, tentunya yang belajar dari bahasa Inggris dan orang tuanya bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Usianya antara 2-4 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah 15 anak ini membuat kesalahan dalam meletakkan negasi. Negasi itu kalimat negatif ya, kata negatif dalam sebuah kalimat. Untuk bahasa Inggris, negasi itu muncul sebelum kata kerja. Negasi itu seperti penyangkalan ya. Yang contohnya itu adalah The brown coats didn't win the battle of Serenity Valley. Anak itu sudah bisa meletakkan kata didn't ya, kata didn't sebelum win ya, kata kerja. Contohnya yaitu ada lagi dari bahasa Prancis ya, dari bahasa Prancis meletakkan negasinya itu berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sebelum kata kerja, sedangkan bahasa Prancis itu setelah kata kerja. Contoh katanya itu Les brown coats ont pasquene la bataille de la vallée de la Serenity. Itu terjemahan dari bahasa Inggris tadi yang the brown coats. Nah, kalau negasi dari bahasa Prancis katanya itu gagne atau la negasinya. Selanjutnya, fungsi dari negasi ini dimainkan dengan kata no ya, negasi no. Katanya anak-anak bilingualism yang lebih muda terutama, mereka lebih tepat menggunakan negasi ini dibandingkan mereka yang mungkin sudah dewasa. Mereka sudah bisa memisahkan sintaksis Inggris dan juga bahasa sintaksis Prancis. Sebenarnya masih banyak contoh penelitian lain, yaitu ada 29 anak dari umur 1-6 tahun dengan dwi bahasa Spanyol dan Basque. Lalu ada Latvia dan Inggris, Prancis dan Swedia dan lain-lain. Ini penelitiannya hanya berdasarkan bahasa orang tua yang berasal dari Inggris dan juga Prancis. Lalu ada katanya contoh ketiga, ada 29 anak mengamati sintaksisnya, seperti dalam sebuah selain negasi ada juga berdasarkan jenis kelamin dan juga urutan kata. Nah, dari penelitian ini mereka menjaga ya, seorang yang bilingualism ini, anak kecil, mereka menjaga dua bahasa terpisah di kepala mereka. Mereka sudah bisa memisahkan antara mana yang untuk bahasa Inggris dan juga bahasa kedua, bahasa second language. Selanjutnya bisa kita lihat ada bayi. Kita melihat contoh dari tiga bayi ini penelitiannya. Nah, setelah kita membahas tentang tata bahasa dan negasi tadi ya, ternyata berhasil bahwa anak bilingualism itu bisa memisahkan dua bahasa sekaligus dengan sintaksis yang benar gitu dari mulai negasi. Lalu bagaimana nih dengan permasalahan suara atau fonem? Bisakah anak kecil belajar fonem yang berbeda dari dua bahasa mereka? Contohnya kita ambil dari bayi nih, kata penelitian ini. Bayi yang lebih muda bisa memisahkan dua suara yang berbeda katanya. Tetapi setelah itu
biasanya kita atau orang tua, orang dewasa kehilangan kemampuan untuk membedakan suara-suara itu. Katanya ya memang fonem itu hanya dimengerti oleh bayi itu sendiri. Kita tidak bisa mengerti fonem apa yang disampaikan oleh bayi tersebut. Kita hanya bisa ngerti ya cuman menangis, padahal maksudnya dia lain fonemnya itu. Nah, penelitian tentang suara ini dilakukan pada tahun 2003 katanya. Meneliti 3 orang bayi yang belajar bahasa Spanyol dan juga Katalan. Bilingualismenya Spanyol dan Katalan. Nah, Katalan ini punya 2 vokal, ya, punya 2 vokal, e dan yang bisa kita lihat di slide-nya e dan e. Tetapi bahasa Spanyol itu tidak mempunyai bahasa vokal, ya. E dan e itu seperti sama katanya. Lalu ada dipisahkan 3 bayi. Bayi yang pertama berusia 4 bulan, bayi yang kedua berusia 8 bulan, dan bayi yang ketiga berusia 12 bulan atau sampai 1 tahun, ya. Bayi yang pertama, katanya 4 bulan ini hebat dalam membedakan pasangan suara. Sedangkan bayi yang kedua, 8 bulan, kurang pandai dalam membedakan antara 2 vokal atau 2 suara. Sedangkan bayi ketiga yang umur sudah 12 bulan, mereka mempunyai kunci dalam fonem itu sendiri. Jadi suara itu sudah terkunci, sudah termemorize dari kepala mereka, mungkin karena sudah lebih lama atau sudah lebih dewasa, ya. Dan bayi ini berbicara bahasa Spanyol atau Katalan dan hanya beberapa anak saja bilingual secara simultan. Nah, seperti itu katanya dari penelitian tentang fonemnya. Yang pertama tadi tentang sintaksis dari seorang anak yang bilingualism dan fonem dari 3 bayi yang juga memiliki bilingualism Katalan dan Spanyol. Katalan itu mempunyai 2 vokal e dan e, sedangkan Spanyol itu tidak mempunyai huruf vokal, dan e dan e ini katanya sama kalau dalam bahasa Spanyol. Dan luar biasanya lagi, bayi ini bisa membedakan suara-suara itu katanya. Bayi terkecil sebenarnya tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan, karena mungkin masih muda, ya, dapat membedakan membedakan e dan e. Sedangkan bayi Spanyol yang sudah dewasa tidak peduli dengan vokal e dan e, seperti yang sudah dijelaskan, karena bahasa Spanyol tidak mempunyai bahasa vokal. Dan bayi-bayi Katalan, bayi yang memiliki vokal e dan e, memperhatikan bunyi vokal dan bisa membedakannya. Bagian dari alasan mengapa orang tua begitu khawatir adalah karena mereka mendengar anak-anak mereka mencampur 2 bahasa mereka bersama, dan mereka seperti kebingungan. Takutnya orang tua itu bingung, dan anaknya juga takutnya bingung dengan bahasa mereka sendiri. Nah, proses ini disebut juga kode mixing. Kode mixing dari slide ini bisa lihat, ya. Contoh seorang anak bilingual dari Jerman dan juga Inggris mungkin mengatakan, bisa mengatakan drifting, bukannya whistling, ya, dari bahasa Jerman dan juga Inggris. Penelitian ini menghasilkan sebuah jawaban bahwa adanya kode mixing ini bukan mereka yang memiliki 2 bahasa itu sengaja mencampur bahasa, tapi ini sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada siapa dia berbicara. Seberapa bisakah dia mencampur 2 bahasa itu dengan baik? Artinya bukan karena mereka bingung, tapi ini adalah permainan antara sosial dan linguistik seseorang. Bisa kalian lihat di bawahnya, slide di bawah, yaitu ada social linguistics. Nah, si anak ini bisa mengatur sosialnya dan juga bahasanya itu sendiri dalam waktu yang bersamaan. Itu juga disebut multitasking dalam pribadi seseorang. Nah, seseorang yang dibahasa itu melihat kepada siapa mereka berbicara, apalagi kepada temannya yang hanya memiliki 1 bahasa atau hanya mengerti 1 bahasa. Fakta bahwa mereka dapat mengendalikan semua itu adalah tanda bahwa mereka tidak memiliki tata bahasa yang sama untuk kedua bahasa tersebut. Nah, ini sangat luar biasa bagi orang yang dwibahasa, ya. Contohnya, ya, seperti Cinta Laura atau orang Indonesia yang sekolah di luar negeri. Mereka tidak khawatir, dan kita juga tidak perlu khawatir berbicara dengan mereka. Mereka itu mengerti sehingga mereka mempunyai batasan di dalam kepalanya. Nah, mereka juga mengerti dalam sosial dan linguistik itu sendiri. Mereka berbicara kepada siapa, misalnya mereka berbicara kepada orang Indonesia yang hanya mengerti Indonesia. Orang yang dwibahasa ini hanya menyampaikan dengan 1 bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan orang atau teman dekatnya yang berbicara bahasa Inggris,
dia juga akan menggunakan bahasa Inggris. Tidak mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia kepada teman yang hanya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, itu ada permainan sosial linguistik. Itu maksud dari permainan sosial dan linguistik. Adanya kode mixing itu hanya sebuah mungkin hanya ketidaksengajaan, atau mungkin mereka hanya bisa menggunakan kode mixing ini pada kedua orang tuanya saja. 3 penelitian di atas ya, peneliti ini hanya dikhususkan untuk penggunaan bahasa sejak dini, yaitu yang umurnya masih muda, terutama bayi yang baru belajar bahasa. Itu sangat luar biasa ya, mereka itu bayi tidak ada kesulitan bagi mereka dalam belajar bahasa dibandingkan mereka yang lebih tua atau orang dewasa dalam mempelajari bahasa yang baru. Seperti kita yang sudah dewasa itu sangat sulit dalam mempelajari bahasa yang baru, seperti bahasa Arab, bahasa misalnya Korea atau yang lainnya. Mereka harus sering mendengar juga mungkin sulit, tapi bagi bayi atau anak kecil, jika mereka sering mendengar suatu bahasa itu tidak ada kesulitan sama sekali. Mereka tidak akan pernah menangis, mereka hanya bisa mendengar dan mengopi dari bahasa yang mereka dengar menjadi parol. Langnya sudah terkumpul dari kecil dan bisa menyampaikannya secara parol. Makanya bisa mempelajari banyak bahasa sejak usia belia itu adalah suatu kebanggaan ya, terutama bagi keluarganya berasal dari negara lain. Tentunya si anak ini melakukan kode mixing pada keluarganya tersebut. Nah, segitu saja penjelasan dari saya tentang bilingualism dan juga multitasking. Kesimpulannya adalah bilingualism adalah seseorang yang bisa menguasai 2 bahasa sekaligus, seperti juga multitasking yang bisa bekerja dalam satu waktu sekaligus. Nah, dari ketiga penelitian ini sebagai contoh bahwa adanya keajaiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keajaiban bagi seorang bayi, terutama yang bayi masih muda. Mereka mempelajari bahasa dengan begitu mudah daripada kita sebagai yang sudah dewasa mempelajari bahasa itu sangat sulit. Nah, makanya sebagai orang tua tidak perlu khawatir dan tetaplah belajar mempelajari juga tentang apa itu bahasa dan bagaimana bahasa itu disampaikan, terutama budaya bahasa itu sendiri. Dan sosial linguistik sebenarnya tidak perlu khawatir bagi orang tua juga, jika orang tuanya itu memiliki 2 bahasa dan juga suara yang berbeda. Anak itu tidak pernah bingung sama sekali. Mereka bisa ternyata mereka bisa menanamkan 2 bahasa tersebut dengan mudah tanpa adanya kebingungan. Nah, di video kali ini saya sangat bahagia sekali bisa menjelaskan dengan sangat detail, insyaallah. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.